Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wakapolresta Bogor Kota, AKBP Dr. Muhammad Tarsa Sahban, SKSIK MMMH, ingin berbagi informasi terkait dengan virus corona yang kita kenal saat ini dengan COVID-19. Corona virus disease 2019. Nah, bagaimana mengobatinya, kemudian juga bagaimana sih penyebarannya virus corona ini sampai begitu mudah menginfeksi orang lain, dan bagaimana proses pencegahan yang harus kita lakukan, dan apa sih hal-hal yang harus kita lakukan terkait dengan wabah virus corona ini. Kita harus paham dulu bagaimana virus corona ini menyebar antara satu manusia dengan manusia lainnya sampai sekarang menjadi pandemi yang bersifat global, atau seluruh negara hampir semuanya sudah mewabah virus corona ini. Jadi virus corona ini hanya bisa masuk ke dalam tubuh manusia melalui 3 jalan, yaitu lewat mata, hidung, maupun lewat mulut. Nah, kemudian pada saat kita bersalaman dengan orang, atau kita habis keluar dari satu tempat umum, menyentuh benda-benda yang ada di situ, kemudian kita menyentuh salah satu dari 3 bagian tubuh kita itu, dia bisa masuk. Tapi kalau kita tidak menyentuh ketiga bagian itu, mata, kemudian hidung maupun mulut, walaupun kita bersalaman dengan orang yang habis terkena dengan virus corona, itu tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Makanya selalu disarankan untuk selalu cuci tangan atau pakai sanitizer, atau menggunakan sesuatu yang bersifat asam atau asin. Itu tidak akan hidup, virus itu kan pasti akan mati. Nanti saya akan jelaskan kenapa dengan sabun kemudian dia akan mati. Nah, kita sekarang mengulas dulu bagaimana sih bahayanya virus corona ini dalam tubuh pada saat dia masuk. Jadi virus corona ini sebenarnya bukan makhluk hidup. Jadi virus itu adalah benda mati. Nah, bedakan dengan bakteri. Bakteri itu adalah makhluk hidup. Nah, bakteri juga ada bakteri baik, ada bakteri yang bersifat patogen. Ya, sebagian besar adalah bakteri baik, tapi beberapa bagian adalah bakteri yang bersifat patogen. Sedangkan virus itu adalah bukan makhluk hidup. Besarnya juga beda. Jadi hanya 10% besarnya virus itu dibanding dengan bakteri. Bakteri kalau kita lihat menggunakan mikroskop, ya memang dia seperti makhluk hidup. Nah, sedangkan virus itu adalah semacam kode genetik yang diselubungi oleh sebuah kapsul, di mana kapsul tersebut adalah lapisan lemak seperti itu. Nah, pada saat kita bersalaman dengan orang, atau kita dari tempat umum menyentuh benda-benda yang di situ ada virusnya, kemudian kita menyentuh mata, hidung, ataupun mulut kita, dia akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, dia akan masuk menyerang, bisa dia ke bagian pernapasan atas kita ataupun ke paru-paru. 98% itu menyerangnya saluran pernapasan atas kita. Nah, jadi itu tidak terlalu berbahaya. 98%. Nah, sekitar 2% itu dia menyerang sampai kepada paru-paru. Nah, di dalam paru-paru, virus ini kemudian menginfeksi sel. Jadi pada saat dia masuk ke dalam paru-paru, jadi di dalam paru-paru itu dia diselubungi oleh sebuah lapisan luar namanya epitel. Itu jumlah selnya ada miliaran lah. Nah, di dalam lapisan epitel ini ada lapisan-lapisan seperti alveoli yang tidak boleh disentuh oleh benda apapun seperti bakteri dan segala macam. Nah, ini yang sel-sel luarnya ini yang dihancurkan oleh virus. Jadi pada saat dia menyentuh sel tersebut, sel ini kemudian secara tidak sadar mengcopy dan melakukan duplikasi terhadap kode-kode virus tersebut. Nah, sehingga dia akan menghancurkan sel-sel yang lainnya. Dia akan menjadi sel-sel yang lain itu akan mengcopy juga seperti itu. Nah, persoalan lainnya adalah virus ini juga mempengaruhi sel imun kita, antibodi kita. Nah, pada saat dia mempengaruhi antibodi kita sehingga dia berproduksi banyak, nah, keluar antibodi ini akan menyerang dari sel-sel baik yang bersifat patogen maupun sel yang bersifat baik. Nah, sehingga yang baik juga mati, yang patogen juga mati. Jadi terlalu banyak sel baik mati itu juga sangat berbahaya. Nah, proses si virus ini mempengaruhi si sel imun ini keluar, ada namanya zat sitokin. Nah, sitokin inilah yang kemudian nanti mengatur berapa banyak
sel antibodi yang harus keluar untuk menyerang dari virus-virus tersebut kan ya, atau sel-sel kita yang sudah terkontaminasi oleh virus, sudah menjadi patogen. Nah, ini yang dipengaruhi sehingga si sitokin ini berproduksi sangat banyak, sehingga sel imun juga keluarnya banyak. Dan sel imun ini yang kita kenal ada dua yang melakukan penyerangan atau penghancuran adalah neutrofil dan sel T. Neutrofil itu dia menyerang baik sel-sel patogen maupun sel-sel yang hidup yang bersifat baik. Sel-sel baik ini diserang semua, dimatikan semua karena dia tidak tahu mana lawan mana kawan. Ini terjadi kebingungan. Kemudian sel T itu adalah yang sel-sel yang bersifat patogen, dia suruh untuk menghancurkan diri kan seperti itu. Tapi karena dia terpengaruh dalam situasi yang ada, terlalu banyak juga muncul, akhirnya sel-sel yang bersifat baik pun itu juga melakukan penghancuran diri dengan sendiri. Nah, sehingga banyak sel-sel, jutaan sel-sel yang hancur dalam jangka waktu kurang lebih 1 minggu, sehingga terbukalah lapisan paru-paru ini. Di dalam ada lapisan yang namanya alveoli yang kemudian dimasuki oleh bakteri. Nah, bakteri ini membelah menjadi banyak dan segala macam, kemudian masuklah ke aliran darah kita, dan kemudian disinilah yang kemudian menjadi berakibat fatal. Nah, ini yang kita pahami bagaimana sistem kerjanya. Tapi pada saat biasanya setelah 1 minggu, sel imun kita sudah mulai memahami mana lawan, mana kawan, sehingga dia akan stabil, ya sitokin juga stabil, jadi keluarnya dia hanya sesuai dengan kadarnya, tidak berlebihan. Nah, mulailah dia melakukan pembersihan terhadap area perangnya tadi itu, yang namanya patogen atau yang sel-sel yang sudah terpengaruh oleh virus tersebut lah dihancur-hancurkan, dimati-matikan, sel sehatnya tidak. Nah, sampai kurang lebih 1 minggu terjadi pembersihan secara total sehingga kita sembuh dari yang namanya penyakit corona. Nah, seperti itu bagi orang-orang yang sel imunnya bagus atau tubuhnya masih sehat. Nah, ada 3 orang, ya ada 3 orang yang sangat riskan sebenarnya terhadap virus corona ini. Yang pertama adalah orang tua, ya karena orang tua untuk produksi sel imunnya sudah tidak sekuat dari orang-orang yang masih produktif atau masih muda. Ya, anak-anak muda ya yang masih produktif 2-3 kali produksi sel imunnya jauh lebih kuat. Nah, kemudian yang kedua adalah anak-anak atau balita, ya anak di bawah umur 5 tahun. Ini juga sel imunnya belum optimal bekerja, jadi masih rentan terkait dengan virus corona tersebut. Kemudian yang ketiga adalah orang-orang yang memiliki penyakit bawaan. Nah, ini juga sangat berbahaya karena sel imunnya mungkin fokus terhadap penyakit-penyakitnya yang lain, sehingga sangat menjadi sulit mengobati apabila dia memiliki penyakit-penyakit bawaan yang lainnya. Di luar dari itu sebenarnya fine-fine saja. Bagi orang yang pernah terkena virus corona kemudian dia sembuh, maka dia akan memiliki antibodi karena di dalam tubuh kita ada namanya sel memori. Jadi pada saat kita terkena sebuah virus, maka akan tercatat di dalam memori kita, sehingga pada saat nanti kita kemasukan virus lagi, hanya dalam jangka waktu 1 hari, antibodi kita sudah mengenali bahwa oh ini adalah lawan, kemudian langsung dibasmi. Nah, tapi kalau orang yang baru pertama kali, ya butuh waktu kurang lebih 1 minggu bagi antibodi kita untuk mengenali bahwa itu adalah musuh, itu bukan kawan. Nah, ya. Bagi kita yang muda-muda aman, tapi bukan berarti kemudian menganggap bahwa wah udahlah santai saja, kita sudah tidak usah mengikuti anjuran pemerintah dengan kumpul-kumpul saja, tidak melakukan physical distancing. Itu tidak baik, karena walaupun kalian tidak akan beresiko tinggi terhadap virus corona ini, tapi orang-orang di sekitarmu yang akan berbahaya, mungkin orang tua kita, nenek kita, tetangga kita, anak-anak kita, balita di sekitar kita, orang-orang sakit di sekitar kita, itu yang sangat berbahaya. Sehingga pandemi ini harus diputus mata rantainya, yaitu dengan cara melakukan physical distancing. Nah, dulu di awal kita mengenal yang namanya social distancing, sekarang oleh WHO dirubah menjadi physical distancing. Ya, saya juga jelaskan kenapa, karena
social distancing itu artinya adanya pembatasan sosial. Ya, pembatasan sosial artinya tidak boleh berkumpul keluarga, tidak boleh berinteraksi keluarga, walaupun video call itu tidak boleh. Nah, itu makanya oleh WHO, wah ini kurang tepat kalau dikatakan social distancing, karena setiap orang tetap boleh berkomunikasi, tetap boleh berinteraksi, hanya melewati video call atau melalui media-media lainnya, atau bisa lewat SMS, lewat media sosial lainnya, itu tidak masalah. Sehingga yang lebih tepat adalah physical distancing, adalah bagaimana kita menjaga jarak antara satu orang dengan orang yang lainnya, ya 1-2 meter kita berkomunikasi. Nah, hal ini karena proses virus itu melakukan penyebaran itu adalah melalui sebuah proses pada saat orang yang terinfeksi corona, dia batuk atau bersin, dia akan mengeluarkan droplet. Ya, droplet itu semacam ada cairan dari dalam tubuh kita. Nah, pada saat dia batuk atau bersin, nah, droplet ini mengandung virus, dan di situ juga ada sel-sel hidup diri kita. Nah, disitulah dia numpang hidup si virus ini, karena virus ini tidak bisa hidup di tempat mati. Ya, dia hanya hidup di tempat yang hidup. Nah, pada saat nanti droplet kita itu mengering, ya virus itu juga akan mati. Makanya kita suruh jaga jarak, karena orang yang batuk itu pasti ada jaraknya lah, tidak akan melebihi 1 meter. Makanya kita jaga 1 meter, ya sejauh-jauhnya 2 meter untuk menghindari. Tapi juga bukan kita anggap remeh, karena bisa saja pada saat dia batuk atau dia bersin, dia menutup mulutnya, tapi setelah itu dia memegang benda-benda di tempat umum. Nah, yang tanpa kita sadari pada saat kita ke tempat-tempat umum, apakah itu ke pasar, apakah itu ke stasiun kereta, bandara, dan segala macam, kita menyentuh benda-benda yang terkontaminasi virus tersebut, di mana virus tersebut belum mati. Kemudian kita menyentuh bagian tubuh kita yang merupakan jalur masuk dari virus itu, yaitu mata, hidung, maupun mulut. Nah, kemudian masuklah seperti proses yang saya ceritakan tadi. Untuk itu disarankan ya bagi masyarakat yang habis bersalaman atau dari tempat-tempat yang bersifat umum yang kita tidak tahu apakah kita tadi menyentuh virus atau tidak, sebisa mungkin lakukan cuci tangan ya di bawah air yang mengalir menggunakan sabun, karena sabun itu mampu mengikat lemak. Nah, sedangkan virus itu diselubungi oleh kapsul yang berasal dari lemak. Nah, karena dia mengikat lemak, hancurlah virus itu. Makanya kenapa sabun itu bisa menghancurkan virus itu. Jadi virus itu tidak bisa hidup karena selubungnya sudah hancur. Bisa juga dengan cara menggunakan air garam, cuka, atau sanitizer. Nah, khusus untuk sanitizer ini jangan digunakan serampangan, karena sanitizer itu mengandung alkohol sekitar 70%, yang pada saat digosokkan di tangan memang virusnya akan mati, tapi juga bakteri-bakteri baik yang ada di tangan kita itu juga ikut mati. Nah, ini tidak bagus untuk kesehatan, karena tubuh kita tetap membutuhkan bakteri-bakteri dalam sebuah proses alami. Nah, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa sebagian besar bakteri itu baik, hanya beberapa bagian yang bersifat patogen, sehingga oleh para ahli tidak menyarankan terlalu sering menggunakan sanitizer. Sebisa mungkin kalau masih ada sabun, air mengalir, gunakanlah itu untuk mencuci tangan ya sebelum kita menyentuh bagian tubuh kita yang lain, karena takutnya terkontaminasi hal-hal tersebut. Jadi nggak usah terlalu takut ya, kalau kita bisa salaman ya cuci tangan ya kan, persoalan selesai kan begitu. Nah, kita harus tetap waspada, walaupun kita juga jangan juga terlalu meremehkan persoalan ini, karena persoalan dari virus ini sebenarnya adalah penyebarannya begitu cepat, begitu masif. Ini yang membedakan dengan virus-virus lainnya. Nah, saat ini memang ada obat ya yang sudah bisa dikatakan cukup ampuh untuk mengatasi virus corona ini, yaitu kloroquine, yang kalau kita kenal di Indonesia itu adalah obat malaria. Nah, tapi ini sebenarnya sudah, kenapa saya katakan ampuh? Karena saya sudah membaca di media oleh FDA, Food and Drug Association. Jadi itu FDA ini adalah Food and Drug Association-nya di Amerika Serikat. Dia sangat ketat menentukan bahwa ini mampu mengobati atau makanan yang
layak konsumsi dan segala macam itu sangat hati-hati, dan sudah merekomendasikan obat ini bisa untuk mengobati corona. Nah, kemudian juga di Cina, ya di Cina juga sudah merekomendasikan ini bisa menjadi salah satu alternatif solusi, ya karena sudah berapa kali diuji cobakan dan selalu berhasil. Artinya orang yang diberikan konsumsi kloroquine ini cepat sekali penyembuhannya. Nah, ini bisa menjadi alternatif solusi. Mudah-mudahan betul-betul ini bisa menjadi sebuah obat yang signifikan untuk mengobati penyakit corona ini. Nah, kemudian kita juga sebenarnya cukup bersyukurlah berada di wilayah Indonesia yang cukup banyak rempah-rempah, karena rempah-rempah ini juga mampu untuk mengobati atau minimal mencegah lah penyakit yang kita derita terkait dengan penyakit corona tersebut. Ya, seperti temulawak, kemudian jahe merah. Ya, di dalam temulawak ada zat namanya kurkumin, itu bisa untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita, memperkuat imun kita. Kemudian di dalam jahe merah itu ada zat namanya gingerol. Nah, gingerol itu dia mampu untuk menstabilkan produksi sitokin. Seperti yang saya sampaikan tadi bahwa si virus ini berkomunikasi untuk meningkatkan kadar sel imun yang berlebihan itu melalui sitokin. Jadi sitokin ini sebagai perantara komunikasinya lah, seperti itu. Nah, jadi kalau sitokin ini produksinya standar atau produksinya normal, maka sel imun juga akan berproduksi normal. Nah, kalau sel imunnya normal, maka sel imun kita ini tidak akan membunuh sel-sel yang bersifat hidup tadi itu yang saya sampaikan di awal, tapi dia hanya membunuh sel-sel yang bersifat patogen. Nah, yang berbahaya atau yang sudah menjadi virus lah ya, yang sudah dipengaruhi oleh virus tersebut. Nah, di situ fungsinya jahe merah. Jadi kita sangat bersyukur untuk itu. Makanya rajin-rajin ya untuk minum jahe merah ataupun juga empon-empon atau rempah-rempah yang lainnya. Itu akan sangat berguna untuk menjaga kita dari persoalan ini. Jadi itu jangan kita dianggap enteng, tapi juga jangan juga terlalu khawatir, karena saya yakin sebagian persen dari kita, sebagian besar kita ini pasti bisa melewati masalah virus, wabah virus COVID-19 atau corona ini. Nah, kemudian tetap kita harus jaga jarak supaya tidak terjadi penyebaran yang berlebihan. Bahayanya virus ini karena penyebarannya yang begitu masif, begitu cepat. Dalam jangka waktu yang singkat, ini sudah hampir di seluruh dunia, ini sudah terjangkit virus corona. Ya, saat ini epicentrum setelah dari Wuhan, Italia, sekarang di Amerika juga cukup banyak yang terkontaminasi atau terkena dengan virus corona ini. Saya yakin kita akan bisa lewati ini semua. Yang penting kita harus paham bagaimana penyebaran virus itu tadi, yang seperti saya sampaikan, masuk ke tubuh kita bagaimana sistemnya. Kalau kita bisa menjaga dengan tidak menyentuh mata, hidung, mulut, setelah kita berjabat tangan, setelah kita keluar ke tempat-tempat publik, sebelum kita mencuci tangan, ya virus itu ada, tapi tidak masalah. Kan kita cuci akan bersih. Ya, tapi dia tidak akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalaupun dia masuk ke dalam tubuh kita, sebagian besar memang akan menyerang saluran pernapasan atas. Jadi reseptornya ada di saluran pernapasan atas, 98%. Yang 2% masuk sampai ke paru-paru, yang kemudian prosesnya bisa mempengaruhi paru-paru kita dengan proses yang tadi saya sampaikan. Nah, ini harus kita jaga seperti itu. Tapi pun kalau sampai ke paru-paru, ya masih ada. Kita kalau biasa olahraga, makan vitamin, kemudian minum empon-empon atau rempah-rempah tadi seperti temulawak, kemudian jahe merah yang mengandung zat-zat yang bisa menormalkan zat imun kita supaya tidak berlebihan. Ini juga adalah bisa salah satu solusi. Obatnya juga ada, ya kloroquine. Ini bisa menjadi salah satu alternatif karena sudah direferensikan baik oleh FDA maupun oleh Cina. Kemudian saat ini pemerintah juga melakukan kebijakan selain social distancing, juga melakukan karantina rumah ya bagi masyarakat kita yang ODP ya maupun yang memang sudah terkena
virus corona tapi tidak terlalu terlihat berbahaya bagi tubuhnya lah. Nah, artinya biar self healing dari dirinya atau dari dirinya sendiri nanti yang menyembuhkan dengan cara beristirahat di rumah, tapi tentunya di karantina di dalam kamar mandi sendiri, kamar sendiri, tidak berinteraksi dengan keluarga yang lain supaya tidak tertular dan bisa memotong rantai penyebaran ini. Tapi bagi masyarakat atau orang yang cukup berpotensi berbahaya, itu nanti akan dibawa ke rumah sakit dan dikarantina di rumah sakit. Nah, tidak dilakukan karantina yang bersifat wilayah karena kita juga mengantisipasi dampak-dampak nanti yang dapat memicu lebih berbahaya, karena sebagian besar masyarakat kita hidup dari UMKM ya, dimana berusaha untuk hari ini, mendapatkan nafkah untuk hari ini, dan kemudian makan untuk hari ini. Tentu sangat berbahaya apabila masyarakat kita tidak berproduksi, kemudian tidak bisa menghasilkan, berarti tidak bisa makan hari ini. Tentu itu akan menjadi lebih berbahaya lagi, kan seperti itu. Nah, tentu kita harus ambil solusi-solusi yang jalan tengah ya, dengan cara ya tetap kegiatan-kegiatan bersifat UMKM, ya dagangan-dagangan, ke pasar tetap berjalan seperti biasa, tapi physical distancing harus dijalankan. Artinya antara satu lapak dengan lapak yang lain ya ada jarak lah, itu yang harus dibuat. Kemudian masyarakat juga yang akan ke tempat-tempat keramaian ya menggunakan masker. Nah, kemudian ya kalau sudah belanja ya sudah langsung pulang sehingga tidak terjadi kerumunan banyak di satu tempat. Ini harus juga dijaga. Nah, sehingga ekonomi juga bisa berjalan. Nah, kemudian pada saat pulang ya segera cuci tangan. Nah, itu. Nah, kemudian tempat-tempat tertentu ya kayak mall, perbelanjaan tentu kita minta untuk ditutup sementara ya. Dan juga untuk tempat-tempat keramaian lah ya, seperti tempat-tempat wisata itu ditutup karena ya sesuatu perkumpulan-perkumpulan yang masih bisa untuk dihindari ya dihindari. Ya kegiatan-kegiatan pernikahan masih bisa ditunda ya ditunda dulu resepsinya, walaupun di awal ini mau sekedar untuk akad boleh ya, dengan kehadiran tidak lebih dari 10 orang tentunya itu tidak masalah. Nah, ini harus dijaga hal-hal tersebut sehingga prosesnya bisa berjalan dengan baik, kita bisa lewati pandemi virus corona ini secepat mungkin, tapi tanpa mematikan ekonomi masyarakat khususnya UMKM, sehingga jangan sampai dampak dari virus ini yang kemudian menjadi jauh lebih berbahaya. Isu-isunya yang berkembang itu jauh lebih berbahaya karena tingkat ketakutan yang berlebihan daripada virus itu sendiri. Karena virus ini sendiri yang saya sampaikan tadi, mampu kita dalam diri kita sendiri mampu untuk mengobatinya, karena kita memiliki antibodi, sebuah sistem yang luar biasa dalam tubuh kita untuk mengobatinya. Tapi kita juga tidak boleh menganggap ringan, karena walaupun kita tidak tertular atau tidak berbahaya bagi diri kita, tapi kita menjadi carrier, kita menyebarkan kepada orang lain. Nah, kita jangan sampai nanti dari kita lah yang kemudian menyebabkan orang-orang yang rentan tadi menjadi berbahaya atau sampai meninggal dunia karena kita tidak mengikuti aturan-aturan pemerintah yang ada. Jadi dari saya mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Salam Kobra.